Jadi rahasia Anda itu sudah dikantongi oleh debt collector, sudah diketahui oleh pinjol. Anda tidak sadar bahwasannya ketakutan Anda adalah keuntungan besar dari ini harus Anda buang nih tentang salah satu pola pikir gagal bayar di penjara. Anda harus buang sejauh mungkin, ini mengganggu banget ya. Justru pinjol keenakan kalau Anda terus-terusan ketakutan dengan adanya proses ke jalur hukum, dengan adanya unsur ketakutan. Pinjol tidak pernah khawatir, justru pinjol enak dan dia tersenyum di sana ya. Memang itu yang dia butuhkan. Memang tahap keberhasilan awal dari penagihan debt collector adalah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah pinjol sebenarnya sudah tahu ya rahasia teman-teman semuanya, yang teman-teman sendiri tidak pernah sadar akan rahasia besar itu, sehingga pinjol pun bebas mempermainkan Anda. Mau di beberapa versi apapun, pinjol selalu sukses dalam hal itu ya. Beberapa hal yang harus teman tahu ya, kenapa pinjol selalu menyerang Anda dengan tekanan mau datang ke rumah. Lalu di beberapa video saya selalu menyampaikan, teman-teman semuanya yang galbay di pinjol, hati-hati banget. Saya selalu bilangin seperti itu. Ada satu rahasia yang sebenarnya seandainya Anda tahu, pinjol pun jauh lebih ketakutan daripada diri Anda. Tapi saya sudah sampaikan di melalui video itu. Anda boleh lihat lagi di video sini ya, itu thumbnailnya yang saya bikinkan. Bahkan saya menyampaikan rahasia itu adalah pinjol harus membuat Anda ketakutan duluan. Makanya Anda dihadirkanlah dengan debt collector. Ketika Anda sudah ketakutan, pinjol mengambil alih semua hal itu. Mulai dari Anda dipaksa untuk gali lubang tutup lubang, sampai Anda dipaksa untuk memperpanjang, bahkan parahnya ada yang menjual dan menggadaikan aset-aset dia. Ya, itu poin utama pinjol. Dia harus menguasai diri Anda dulu ketika Anda telat bayar. Ya, kalau nggak mungkin dia mau memberikan pinjaman kepada Anda secara cuma-cuma tanpa ada pegangan dasar. Anda ingat nggak selama ini, kenapa debt collector selalu mengancam untuk datang ke rumah? Kenapa debt collector selalu mengancam untuk memproses Anda ke jalur hukum? Tujuan debt collector sih simpel aja, membuat Anda ketakutan dulu. Begitu Anda sudah ketakutan, Anda sudah stres akan hal itu, si pinjol bisa aja mengendalikan Anda melalui debt collector mereka. Bisa memaksa Anda untuk mencari pinjaman dana ke tempat lain, bahkan sampai untuk mendownload kembali aplikasinya. Inilah yang Anda hadapi sebenarnya. Itulah rahasia Anda yang sudah diketahui oleh pinjol. Ya, Anda lihat nggak? Sadar nggak dengan diri Anda bahwasannya Anda selalu ketakutan dengan kunjungan debt collector ke rumah? Ya, mungkin sampai detik ini pun saya membahas tentang hal ini. Anda boleh lihat di kolom komentar. Hampir semuanya bertanya tentang debt collector datang ke rumah. Ini saya juga mau menunjukkan ada beberapa DM di Instagram yang selalu masuk kepada saya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah kapan debt collector datang ke rumah, kapan debt collector datang ke rumah. Itu aja yang ditanyakan ya. Oke. Dan di sini juga ada yang sudah kena tipu ya. Dan berbagai macam versi lainnya. Ini soalnya aku pernah baca di komen-komen kayaknya dia galbay di ilegal dan bermacam-macam foto diedit. Oke, ini yang kemarin. Dan ini ini ya. Dia galbay di 3 aplikasi, padahal dia menjelaskan di atas ini. Saya coba munculkan di sini ya, biar teman-teman juga melihat. Assalamualaikum Bang Medi, saya dari Tangerang, ada yang mau saya tanyakan. Saya jawab waalaikumsalam, boleh. Saya bilang kayak gitu. Saya mengikuti nonton video-video abang, ya oke, penasaran pengen tanya langsung, boleh saya bilangin. Bang, saya punya hutang pinjol pay later, rasanya udah capek banget gali lubang tutup lubang. Bisa pinjol juga karena kebutuhan ya. Karena saya punya 2 anak yang masih sekolah dan butuh biaya. Kalau galbay di aplikasi itu bisa dipenjara nggak ya Bang? Ini juga harus Anda buang jauh-jauh dari pemikiran Anda. Ya, hutang piutang ini tidak ada hubungannya dengan penjara. Ya, ini real loh hutang piutang. Kenapa si pinjol mau memberikan pinjaman dana kepada Anda? Ada timbal balik. Si pinjol menginginkan keuntungan dari Anda, yaitu bunga. Ya, jadi hilang unsur
pidananya ke situ. Nggak ada rupanya pinjol mau menitipkan uang kepada Anda, nggak ada cerita seperti itu. Ya, nggak ada juga Anda memenuhi unsur penipuan. Penipuan dari mana? Lain hal kalau Anda memalsukan KTP dan bla bla segala macam. Ya. Oke, ini harus Anda buang nih tentang salah satu pola pikir gagal bayar di penjara. Anda harus buang sejauh mungkin, ini mengganggu banget. Ya, justru pinjol keenakan kalau Anda terus-terusan ketakutan dengan adanya proses ke jalur hukum, dengan adanya unsur penjara, pinjol makin keenakan, ya. Akhirnya pola lama pun terjadi. Kan Anda sudah mengakui, rasanya sudah capek banget bang, gali lubang tutup lubang. Ya, selesai nggak utang Anda dengan gali lubang tutup lubang? Ya nggak selesai. Kenapa terjadi gali lubang tutup lubang? Ada satu hal yang bermasalah dalam pemikiran Anda. Ada satu tingkat ketakutan yang sampai detik ini tidak keluar dalam diri Anda, yaitu seperti yang Anda tanyakan, kalau galbay di aplikasi itu bisa dipenjara nggak ya bang? Ya, saya sudah jawab, jangan gali lubang tutup lubang, nggak ada hubungan dengan penjara. Saya sudah jawab seperti itu ya. Pertanyaan meningkat lagi, justru bang saya capek, sampai buat bayar pinjol aja saya sampai jual barang-barang. Nah ya, dapat semua kan? Jadi rahasia Anda itu sudah dikantongi oleh debt collector, sudah diketahui oleh pinjol. Anda tidak sadar bahwasannya ketakutan Anda adalah keuntungan besar dari pinjol. Pinjol paling awal membuat Anda ketakutan, membuat Anda kepanikan. Mau Anda telat bayar, mau tidak telat bayar, Anda tetap akan disungguhkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Ini sudah trik marketing mereka. Ya, makanya mereka dengan enteng memberikan dana kepada Anda karena dia tahu tingkat ketakutan orang pasti diproses jalur hukum, didatangi ke rumah. Ya, oke. Sampai dia di sini sudah jual barang-barang dia, oke? Sampai kurus saya ketakutan, diteror, takut didatangi DC, ya. Ini jawabannya di bawah. Sampai kurus saya ketakutan, diteror, takut didatangi DC. Ya. Dan rahasia itulah yang diketahui oleh pinjol. Seandainya, ya ini seandainya ketakutan Anda ini tidak ada, pinjol yang lebih khawatir dari diri Anda. Misalnya dihadirkan dengan debt collector, Anda tidak takut, diancam dengan ini Anda tidak takut, pinjol jauh lebih stres. Ya, Anda kan diancam stres kan? Anda kan diancam panik. Kalau Anda diancam tidak takut, pinjol stres. Pinjol jauh lebih panik lagi, lebih takut lagi daripada Anda. Kayak mana lagi dia mengambil uang dia. Ya, itu yang ditakutkan pinjol, ya. Makanya, selagi Anda masih ketakutan, pinjol tidak pernah khawatir. Justru pinjol enak dan dia tersenyum di sana ya. Memang itu yang dia butuhkan. Memang tahap keberhasilan awal dari penagihan debt collector adalah membuat Anda takut. Kalau Anda sudah ketakutan, debt collector sudah berhasil dan dia dapat gaji dari pinjol, dia memang itu tugas dia. Ya, begitu Anda ketakutan, dana apapun bisa diambil kembali dari diri Anda. Anda sadari, sejauh ini Anda gali lubang, tutup lubang, sudah berapa banyak uang yang Anda berikan kepada pinjol. Ya, Anda gali lubang, tutup lubang. Belum lagi uang dari hasil gaji Anda. Sudah berapa banyak. Tanpa Anda sadari. Ya, dari mana pinjol menarik hal itu kembali? Dari ketakutan Anda yang ada saat ini. Semakin Anda takut, semakin berhasil pinjol. Dan semakin enak dia. Semakin Anda tidak takut, Anda santai aja dengan ancaman, Anda tidak peduli dengan DC datang ke rumah, Anda tidak gali lubang tutup lubang, pinjol stres. Ya. Kalau ada 50% aja nasabah pinjol tidak takut akan DC datang ke rumah, pinjol nggak ada artinya, debt collector nggak ada gunanya. Ya. Tapi selagi Anda masih ketakutan, pinjol masih membutuhkan debt collector untuk hal itu. Ya. Dan di sini ditambah lagi, ini sebenarnya pertanyaan berantai ya. Makanya kenapa saya itu jarang banget membalas chatan atau DM Anda itu, karena saya malas dengan pertanyaan berantai dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dan saya harus ngikutin drama dia. Dan saya harus batasi pola pikir dia itu yang saya malas. Padahal itu bukan fakta resiko ketika kita telat bayar pinjol. Itu hanya hasil kolaborasi dari sebuah ketakutan yang ada dalam pemikiran. Ya, ini kita lanjutkan lagi. 3 aplikasi, Lazada Paylater, Lasbon, sama EasyCash Bank. Kira-kira DC datang ke rumah nggak ya bang? Takut nanti ke orang tua atau ke anak-anak saya. Nah, lengkap sudah. Makanya itulah terjadi gali lubang tutup lubang. Terjadi penjualan barang yang pada akhirnya Anda akan mentok. Anda tidak akan mampu lagi membayar. Kalau sudah gali lubang tutup lubang, Anda akan mentok.
mentok dengan galbay, mentok dengan gagal bayar. Kenapa? Tidak ada lagi lubang yang terbuka ketika digali, tidak ada lagi galian yang sukses ketika meminjam, ya, tidak ada lagi aset yang mau dijual, tidak ada lagi barang yang mau digadaikan. Akhirnya apa? Memilih jalan galbay. Ketemulah dengan YouTube solusi hutang. Ya, habis itu di solusi hutang dia nampak, loh, kok masuk grup berbayar? Dia ngamuk di posisi ini. Lu memanfaatin orang yang udah susah. Coba Anda sadari kembali. Anda sudah berapa puluhan juta duit yang Anda buang di sana. Kenapa Anda hanya melihat grup WA saya berbayar cuman 40 ribuan, terus Anda ngamuk sama saya? Dan saya juga tidak memaksa orang-orang harus masuk ke grup WhatsApp itu, tidak. Ya, saya lebih menyarankan Anda untuk konsultasi secara gratis di nomor yang ada di layar. Ya, itulah yang saya hadapi. Mereka kehilangan uang untuk memperpanjang, mencicil, gali lubang tutup lubang, duit gaji dia habis, dia nggak ada masalah. Giliran mau masuk grup 40 ribu perak, ngamuk. Nauzubillah, satu Indonesia bisa tahu. Ya, apa itu Medi Broni? Memanfaatkan orang yang miskin, memanfaatkan orang yang sudah tidak ada uang, dan banyak lagi. Tapi saya nggak ada masalah hal itu, karena itu adalah risiko saya untuk memberikan edukasi dan motivasi, karena tidak semuanya orang satu pendapat dengan saya. Ya, belum lagi saya menghadapi hujatan dari debt collector, ancaman dari debt collector, ancaman dari pihak pinjol, banyak lagi di berbagai sisi. Tapi ya itu risiko saya. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, terutama ini buat teman-teman semuanya, rahasia besar Anda kalau sudah didapati oleh pinjol, contoh, Anda sudah ketakutan didatangi DC ke rumah, sudah kecemasan didatangi DC ke rumah, ya, sudah stres akan adanya DC, sudah stres dengan ancaman penjara, siap-siap akan terjadi gali lubang tutup lubang besar-besaran. Itu efeknya dan itu dampaknya. Habis itu akan terjadi penjualan barang atau aset berharga Anda secara berjamaah. Padahal dua hal ini kalau sudah Anda lakukan, ini makin menghancurkan diri Anda, bukan menyelesaikan masalah Anda. Ya, Anda jual barang Anda berapa banyak pun, yang hutang pinjol tidak akan pernah selesai. Ya, Anda mau gali sebanyak apapun, yang hutang pinjol tidak akan pernah selesai. Ya, tinggal Anda sadari aja. Semua ini terjadi karena apa? Hanya satu persoalan saja, rasa takut. Ya, tadi saya sudah sampaikan, rasa takut Anda adalah intan berlian bagi pinjaman online. Ya, tapi keberanian Anda adalah kemurkaan dan kehancuran dari pinjaman online. Terserah Anda. Anda mau takut, mau berani. Kalau Anda ingin menghancurkan pinjaman online supaya dia menciptakan mekanisme yang benar-benar baik, yang benar-benar bagus, buang rasa takut Anda, munculkan keberanian Anda. Mulai hari ini juga. Dengan begitu Anda bisa membatasi supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Anda bisa membatasi supaya tidak terjadi penjualan aset yang tidak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Ya, jadi stop ketakutan Anda tentang DC datang ke rumah. Semakin Anda takut, semakin tertawa pinjaman online melihat ketakutan Anda. Ya, makin banyak lagi Anda akan dihadapkan dengan debt collector. Ya, sejauh Anda mampu, insya Allah saya yakin Anda bebas dari pinjaman online. Walaupun saat ini Anda tidak ada uang, tidak mampu bayar, dan saya yakin banget itu ya. Karena memang tidak ada satu usaha pun yang menang melawan pinjol, ya. Mau Anda toko Anda 374, bayarlah pinjol terus, habis toko Anda. Ya, mau usaha Anda sedang naik seperti apapun, pinjam uang pinjol, habis usaha Anda. Yang menang apa? Investor ke pinjol, baru berkembang duit Anda. Ya, tapi selagi Anda masih minjem, duit Anda nggak akan berkembang. Oke, tergantung Anda lah. Anda mau memunculkan keberanian atau mau mengkedepankan rasa takut. Terserah Anda. Ya, yang penting sudah saya jelaskan bahwasannya rasa takut Anda akan mengepek ke gali lubang tutup lubang. Rasa takut Anda akan mengepek ke penjualan aset-aset dan barang-barang, dan rasa takut Anda akan berdampak buruk untuk diri Anda sendiri. Fakta dari gagal bayar pinjol cuma satu, BI checking, sisanya tidak ada. Karena si pinjol tahu bahwa risiko adalah BI checking, satu-satunya risiko yang diizinkan oleh OJK adalah BI checking, sehingga pinjol menghadirkanlah yang namanya penagih hutang yang cukup luar biasa untuk menekan dan menakut-nakuti diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan tidak ada lagi yang ketakutan. Selagi Anda masih berani dan bermental baja, pinjol ketakutan melihat diri Anda seperti itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.
Wassalam.